Gue udah bantu orang, dia gue bantu. Waktu dia susah, yang bantu tuh gue. Dia punya utang jutaan, gue bantu ngelunasin. Tapi giliran gue butuh, boro-boro dia mau bantu. Giliran gue datang, gue diomelin. Padahal gue minjem gak banyak dan gak lama, gak sebanyak dulu waktu dia minjem ke gue. Kenapa sih giliran gue susah, kok gak ada yang mau bantu? Dulu dia susah, gue yang bantu. Kata-kata itu adalah curhatan teman saya. Beberapa minggu yang lalu dia datang bercerita tentang keluh kesahnya. Ketika dia susah, kenapa semua orang menghindar? Kenapa susah sekali minta bantuan? Padahal dulu dia sering membantu teman-temannya yang lagi susah, butuh uang, mau beli susu anak, bayar utang. Dia sangat baik kepada teman-temannya. Tapi giliran dia jatuh, satu orang pun gak ada yang mau mendekat. Bahkan terkesan cuek, pada menjauh. Di saat itulah teman saya datang kepada saya. Kenapa ya? Kok giliran gue susah itu susah banget gue nyari pinjaman? Dia jadi bingung, hampir putus asa. Teman saya itu seolah-olah dia hampir putus asa. Dia merasa ditinggalkan oleh teman-temannya, orang-orang yang dia pernah bantu. Dia bingung. Curhatan-curhatan itulah yang dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi kami ngobrol. Ya, sedikit banyak saya memberikan nasihat kepada dia. Bagaimana seharusnya, bagaimana seperti apa. Dia adalah teman saya yang sudah bertahun-tahun. Kami adalah teman dari semenjak SMP. Pengen tahu kisahnya, bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa dia ini susah sekali mendapat bantuan. Dia ini susah sekali ketika dia susah mencari orang-orang yang ingin membantu dia. Kenapa orang-orang yang ketika dulu dia bantu malah menjauh ketika dia susah? Kalau kamu ingin dengar ceritanya, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya buat. Tetap di Rifa Channel, jangan kemana-mana. Ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rian Panjalu. Ya teman-teman, beberapa minggu yang lalu saya kedatangan seorang teman saya, sahabat lama. Kami sudah berteman sejak SMP. Kebetulan kami lulus SMP itu tahun 95. Ya memang cukup lama ya. Saya dan dia nggak jauh umurnya, hanya berpaut beberapa bulan lah. Suatu malam dia datang ke rumah berkeluh kesah. Ya ketika dia ambruk ekonominya, dia susah. Bahkan untuk makan dan untuk beli susu saja susah. Dan saya tidak bisa banyak bicara karena ya memang kita tahu kondisi sekarang semuanya sedang susah. Bahkan orang-orang yang mungkin dulu berserba berkecukupan, mereka sedang bagaimana untuk bertahan. Tapi setidaknya sebagai seorang teman, sekalipun saya tidak bisa membantu banyak, minimal saya membantu dia, memberikan nasihat, memberikan masukan, bercerita bagaimana saya dulu jatuh bangun juga. Nah, dia bercerita ada salah satu temannya di tempat kerja, ketika dia susah, ketika temannya ini susah, sampai dia mengeluarkan tabungan istrinya untuk membantu. Tapi ketika teman saya susah, hanya uang 100.000 saja, susahnya minta ampun. Ya singkat cerita, dia bercerita, sebenarnya dia sudah jenuh dengan hidup. Kenapa selalu susah? Kenapa cari ke sana cari kemari tidak dapat? Pengen merubah hidup susah. Dia hanya sekedar ingin pulang ke kampung, ya sekalipun hanya nyangkul, bertani. Tapi dia tetap hidup tenang, tidak punya utang. Dia ingin berfokus ibadah. Itulah cita-cita dia. Tapi apakah semudah itu? Tidak semudah itu. Saya mengatakan kepadanya, kamu masih terfokus kepada bantuan orang. Selama kamu masih meminta bantuan kepada manusia, selama kamu masih berharap kepada manusia, ya pasti akan kecewa. Karena setiap manusia punya urusannya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing. Mungkin kamu ketika bantu dia, kamu berlebih. Tapi ketika kamu butuh bantuan, bisa jadi dia juga lagi susah. Jadi kalau kamu menggantungkan harapan hanya pada manusia, kamu pasti akan kecewa. Itu yang saya bicarakan di awal. Dan saya bertanya kepada dia, apa iya semua orang-orang yang kamu temui seperti itu? Iya, bener. Kayaknya menjauh semua gitu. Padahal bukan niatnya mau minjem duit, tapi orang-orang yang dulu saya bantu, ini tutur kata teman saya, itu seolah-olah ketika mulai dideketin saja sudah mulai menjauh, bahkan buang muka. Seperti orang takut dipinjemin duit.
Nah, akhirnya saya memberikan masukan kepada dia. Ya, selama kamu masih berharap dibantu oleh manusia, kamu nggak akan bisa. Kenapa? Manusia itu ada batasnya. Manusia itu tidak bisa melakukan segala sesuatu. Manusia itu juga punya kebutuhan. Dia punya anak, punya istri, punya orang tua. Bahkan dia juga punya cita-cita. Untuk apa? Alasan membantu kamu itu untuk apa? Jadi tidak semudah itu tiba-tiba kamu datang, kamu minta bantuan, mungkin sampai memelas atau mengungkit-ungkit masa lalu. Kamu kan dulu saya bantu, kok sekarang lagi susah saya nggak dibantu. Itu kita tidak bisa seperti itu. Selagi kita berfokus meminta pertolongan, meminta bantuan kepada manusia, ya pasti kita akan kecewa. Di video ini saya akan memberikan apa yang pernah saya berikan kepada teman saya, nasihat-nasihat apa, masukan-masukan apa, mengapa kita tidak boleh selalu bergantung kepada manusia. Kenapa kita selalu tidak boleh berharap lebih kepada manusia. Kalau kita berharap lebih kepada manusia, kita selalu bergantung kepada manusia, yang ada kita selalu kecewa. Ini adalah beberapa alasan kenapa hal itu jangan kita lakukan. Alasan pertama, manusia itu punya keterbatasan. Semisal kamu datang minta bantuan, dia juga punya keterbatasan ekonomi, dia juga punya kebutuhan, dia juga punya keterbatasan. Kok nih orang datang minta bantuan terus, kalau ke sini pasti minjem duit. Yang namanya manusia itu terbatas, ekonominya terbatas. Bisa jadi ya kalau dia memang berlebih, mungkin kamu akan dikasih. Tapi apa iya terus-terusan akan dikasih? Kan tidak. Dia juga ada batasnya untuk mengasihi kamu. Untuk memberikan kamu bantuan, dia juga ada batasnya. Jadi kita harus ingat, ketika kita minta bantuan kepada manusia, kita harus tahu dia juga punya batasnya. Dia juga punya kebutuhan. Bahwa dia tidak selamanya bisa atau mau membantu kita. Karena keterbatasannya dia. Ya keterbatasan ekonomi. Mungkin dia mau bantu. Tapi orang yang di sampingnya, istrinya, keluarganya, bisa jadi tidak setuju. Kok kamu bantu dia terus sih? Kenakan dong dia dibantu terus. Nggak bisa selamanya seperti itu. Nah, alasan yang kedua, dengan seringnya kita meminta bantuan kepada orang lain, entah itu teman, sahabat, mungkin kakak, adik, ipar, bahkan orang tua sekalipun, mungkin ada rasa tidak enak yang akhirnya sedikit banyak hubungan silaturahmi, hubungan keluarga, hubungan pertemanan jadi renggang. Jadi ketika kita minta bantuan ke orang, mungkin sekali dua kali dia mau bantu. Tapi ketika kita terlalu sering minta bantuan, ya kita juga pasti yang minta bantuan itu ada, wah nggak enak nih minta bantuan ke dia terus. Atau yang mau bantu, nih orang tiap kesini pasti ada butuhnya, pasti ada maunya. Kalau kesini pasti dia minjem duit. Karena hal itulah akhirnya ketika ditelepon mungkin pura-pura, waduh nggak ada di rumah nih, wah lagi sibuk, wah lagi nemenin anak, wah lagi pergi kemana, pasti itu. Akhirnya lambat laun apa? Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, bahkan hubungan keluarga itu jadi renggang. Apalagi kita mungkin sama kakak kita atau sama adik kita, ujuk-ujuknya datang, minjem duit dong mas, minjem duit dong kak. Ya mungkin sekali-kali dia pasti bantu. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, ya dia juga akan, wah kamu minjem duit, emang kamu nggak bisa cari sendiri? Cuman kamu doang loh, adik saya yang minjem duit, yang lain nggak. Kalau ada kata-kata seperti itu, berarti mungkin kakak kita itu sudah jenuh, sudah capek kita datang terus. Datang hanya sekedar minjem duit. Ketika susah ingat, tapi ketika senang lupa. Hal seperti itu yang bisa membuat renggang hubungan, membuat renggang silaturahmi, yang akhirnya kita lebih baik menjauh. Karena apa? Orang yang selalu dipinjami akan berpikir, kalau kita minjamin dia terus, dia nggak akan bisa mandiri. Masa dia mau disuapin terus? Dia kan bukan anak kecil, dia kan udah punya keluarga. Ya tanggung jawab dong, berusaha dong, bagaimana caranya. Terlebih lagi dia sebagai seorang kepala keluarga, dia harus punya bagaimana caranya menghidupi keluarganya. Dia harus punya 1001 cara bagaimana caranya dia mensejahterakan keluarganya. Bagaimana tanggung jawab dia terhadap keluarganya, anaknya, istrinya. Ya harus dipenuhi. Kan nggak harus selalu berhutang. Yang ketiga, ketika kita selalu bergantung kepada manusia, kita akan selalu menganggap ketika kita dapat masalah, kita menyepelekan masalah itu. Ah tenang, ntar kalau nggak punya duit minjem sama si A. Ah tenang, ntar kalau nggak ada ini nggak ada itu, ya kita tinggal telepon. Dia orangnya baik kok. Dia orangnya baik kok. Jadi kita selalu bergantung kepada manusia. Kita selalu bergantung bahwa ketika kita susah, pasti dia mau nolong. Karena yang udah-udah dia nolong. Ketika kita mentok
nggak dapat solusi. Tenang aja. Ini orang kalau ditelepon belum diangkat dia udah tahu pasti mau minjem duit, pasti dikasih. Kan nggak selamanya seperti itu. Nggak selamanya orang yang dipinjamin pun senang, dan memang nggak malu ya. Dikit-dikit kalau nelpon minjem duit. Dikit-dikit kalau lagi susah nganggap saudara, giliran senang lupa. Nah, kalau kita selalu bergantung, ya selamanya kita tidak bisa mandiri. Selamanya kita hanya menggantungkan diri pada bantuan orang. Kita tidak bisa berkembang. Pikiran kita itu tidak bisa bagaimana ya saya bisa mencari duit secara halal tanpa menyusahkan orang. Ada satu bahasa yang mungkin kalian pernah dengar, the power of kepepet. Orang kalau kepepet itu otaknya kadang encer. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kalian harus bisa memanfaatkan. Orang ketika dia mentok mau nyari duit susah, itu pikirannya selalu jalan. Ya mudah-mudahan pikirannya itu tidak pada tindak kejahatan. Mudah-mudahan pikirannya itu kepada hal-hal yang positif. Karena banyak cara untuk menghasilkan duit secara halal, tanpa menyusahkan orang, tanpa kita bergantung pada orang lain. Yang selanjutnya adalah ketika kita selalu bergantung kepada manusia, atau ketika kita selalu mendapat ujian, cobaan, kita lagi susah, kita harus sadar bahwa tidak selamanya hidup kita itu ada di atas. Tidak selamanya kita susah. Kalian pasti ingat dulu masa-masa kalian mungkin pekerjaannya lagi banyak job, pemasukan banyak, anak, istri, semua kebutuhannya terpenuhi. Kalian harus ingat itu. Ada saatnya kalian ada di atas. Dan ketika kalian ada di atas, kalian juga harus tahu, kalian pasti ada di bawah. Karena roda kehidupan itu tidak selamanya kita selalu di atas. Dan ingat, ketika kita ada di titik terendah, bagaimana biar roda itu tetap berputar, kita harus berusaha, kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada hasil. Tidak semerta-merta hari ini kita lakukan, besok ada hasil. Seperti orang kerja, nggak mungkin hari ini kerja langsung gajian. Ya, kalian harus nunggu mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan kalau pekerja kantoran nunggu sebulan, kerja dulu baru gajian. Seperti itu. Jadi hidup ini jangan dianggap bahwa hidup kita selalu senang. Hidup ini selalu berkecukupan. Ada saatnya di mana kita ada di titik terendah. Tapi ketika kita ada di titik terendah, kita harus paham bahwa kita harus berjuang karena kita pernah ada di titik tertinggi. Dan ketika kita berkecukupan, kita jangan lupa tetap membantu orang, tetap menyisihkan duit, mungkin untuk masa depan anak, untuk masa depan kita dan keluarga. Jangan berfoya-foya hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif. Itu kita harus tetap ingat bahwa hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah cobaan. Tidak semudah apa yang ada di sinetron-sinetron. Nah, seperti itu teman-teman, kita harus paham bahwa susahnya kita itu adalah ketika kita ada di bawah, tapi kita tetap berusaha, kita tetap bersemangat bahwa saya mampu, saya bisa, bahwa kita semua itu tidak mungkin ada selalu di titik terendah. Ada saatnya kita mulai bergerak sedikit demi sedikit, tetap fokus apa yang dengan kita kerjakan, tetap sabar bahwa hidup ini adalah ujian dan cobaan. Jadi teman-teman, jangan berputus asa, jangan selalu bergantung pada orang lain. Beranggaplah bahwa apa yang kita alami ini pasti ada masanya. Ada saatnya kok kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Yang kelima adalah ketika kita mendapat ujian atau cobaan atau hidup kita sedang susah. Ya, ini nasihat saya sama teman saya ketika itu. Dia sudah panjang lebar bercerita, saya susah nggak ada yang bantu. Saya tanya, ya kamu kan bergantung pada orang. Kamu bergantung pada manusia. Dari beberapa poin yang tadi itu yang saya sampaikan kepada teman saya. Tapi ini hal yang terpenting yang saya sampaikan kepada dia. Sekarang begini, ketika kamu bergantung pada manusia, ada hasil nggak? Ya nggak ada lah. Jujur nih, dia cerita kepada saya, jujur seharian ini saya kesana kemari minta bantuan orang, tapi nggak ada. Bahkan ada yang pura-pura pergi, ada yang buang muka. Itulah curhatan dia. Akhirnya saya mengatakan kepada dia, apa yang kamu lakukan, kamu bergantung kepada orang lain, ya itu tidak sepenuhnya salah. Kita tidak ya itu manusiawi, kita bergantung kepada manusia karena kita beranggap saya pernah berbuat baik kepada dia. Dan mungkin tujuannya adalah ketika saya
saya berbuat baik, ketika saya susah juga akan dibantu. Tapi apa iya ketika kondisi itu terbalik, dia mau bantu kita? Kan tidak. Tidak selamanya dia seperti itu. Nah, saya menasehati teman saya, yang harus kamu lakukan ketika kamu bergantung pada manusia, itu kamu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggantungkan harapanmu, jangan menggantungkan tujuanmu, jangan menggantungkan keperluanmu kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia Maha Kaya. Ngapain minta sama manusia? Manusia ada batasnya kekayaannya, ada hitung-hitungannya. Kamu minjem duit 500.000 kepada teman kamu, mungkin dia hanya punya duit 1 juta. Kalau dikasih ke 500.000 ke kamu, bisa jadi dia menghitung lagi. Ini kalau dikasih duit 500, cuman sampai berapa hari? Wah, anak nggak makan. Akhirnya, aduh nggak ada duit. Ngomongnya begitu. Dengan terpaksa dia ngomong nggak ada duit. Di hati nggak enak nolak. Dia pernah bantu, mau dikasih. Anak istri juga butuh. Itulah ketika kita bergantung pada manusia. Tidak sepenuhnya salah kita bergantung kepada manusia ketika kita berbuat baik. Tapi ketika kita berbuat baik dengan tujuan supaya agar kita susah kita dibantu, ya itu menurut saya juga tidak tepat. Kita bantu orang ya bantu aja, jangan ada embel-embelnya. Ini gue bantu, terus jangan lupa ya kalau gue susah lu bantu gue. Ya nggak bisa seperti itu juga. Kan kita nggak tahu kapan kita susah. Bisa jadi kita susah, dia juga susah. Akhirnya nangis bareng. Nah itulah ketika kita bergantung kepada manusia, yang ada hanya kekecewaan, penyesalan, ya sakit hati bisa jadi. Jadi teman-teman, apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita, seberat apapun, tetaplah gantungkan harapanmu, keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melepaskan itu. Bagaimana caranya? Nah, saya tanya sama teman saya waktu itu. Gue mau nanya sama lu terakhir sholat kapan? Di situ dia terdiam. Ya jujur sih, ya gue sholat, tapi ya 5 waktu jarang lah. Nah, itu di situ titiknya bahwa ya jangan harap. Ya contohnya gini, saya mengibaratkan seperti ini. Ketika lu punya bos nih, ya, ketika lu punya bos, lu deket sama bos lu nih. Dia nyuruh apa aja, lu kerjain. Ketika lu butuh, kira-kira dikasih nggak? Lu jadi anak kesayangan bos. Dia menjawab, ya pasti dikasih lah. Kan gua apa yang dia suruh, bantu. Nah, sama halnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu mengerjakan apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang, lu jauhi. Lu minta apa aja, terkabul. Ya tapi nggak seperti orang gigit cabe, saat digigit langsung pedas. Ada prosesnya. Yang namanya bos juga ingin menjadikan kita karyawan teladan atau karyawan terbaik. Ada prosesnya. Dilihat dulu kinerjanya, dilihat dulu bagaimana hasilnya. Sama seperti kita. Ya, kita pengen hidup enak, pengen selalu masalah dapat jalan keluar, pengen ketika kita mentok ada jalannya, mentok ada solusinya. Ya kita harus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa selamanya bergantung pada manusia. Tapi kalau kita sudah mendekatkan diri kepada yang punya dunia, kepada yang punya kekayaan, kepada yang punya segala sesuatunya, kita tinggal minta kok. Di situ dia terdiam, dia berpikir. Akhirnya dia berkata begini lagi, tapi kan dia udah gue bantu, waktu dia susah, gue bantu loh. Kok giliran gue susah dia nggak bantu sih? Ya di situ letaknya. Kamu tergantung kepada manusia. Gampangannya begini, kalau kamu nggak tergantung kepada manusia, ketika itu kamu selalu beribadah, bagaimana caranya, sesulit apapun, bagaimana susahnya mengatur waktu, ya sholatlah, ibadahlah, jangan ditinggal. Tapi kan kerjaan kan susah. Kalau mau sholat harus ganti baju dulu, harus bersih-bersih dulu, itu alasan dia. Ya apa salahnya ganti baju, bersih-bersih, toh sholat nggak nyampe 5 menit. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, berapa menit sih? Ya 10 menit lah. Giliran makan, ngopi, ngerokok, istirahat sejam habis. Di situ dia terdiam lagi. Ya iya sih, benar juga sih. Dia bilang begitu. Nah, itulah pelajaran yang bisa diambil teman-teman dari pengalaman teman saya. Tentunya dia sudah bukan anak muda lagi. Dia seumuran saya, hanya beda beberapa bulan. Tapi ketika susah, ya dia datang ke tempat saya hanya sekedar curhat. Ya jujur, ketika itu saya bercandain. Lu masih punya utang sama gua kan? Dia nyengir. Nah, sekarang gua nagih, ayo bayar. Dia ngomong apa? Lu mendingan gantung gua dah. Dia begitu. Nah, itulah ya cerita-cerita yang saya berusaha untuk menjadarkan dia, jangan bergantung kepada manusia. Kamu akan kecewa. Dan
Dan kalau kamu mau tobat, ya jangan nunggu nanti kondisi enak. Kondisi sekarang ya langsung bertobat, langsung berubah, perbaiki ibadah. Kalau mau hidup enak ya perbaiki ibadahnya dulu. Nah, itulah teman-teman, ya sedikit banyak pengalaman saya, pembicaraan saya dengan teman saya. Mungkin kalian ada yang ya sedikit banyak samalah kondisinya, ya sedang susah, giliran minta bantuan ke orang semuanya menjauh. Kalau memang kalian ada yang seperti itu atau pernah mengalami seperti itu, coba kalian komen di bawah. Ya, kalian ceritakan bagaimana susahnya menagih hutang, padahal kita juga lagi butuh. Bagaimana susahnya kita ketemu orang yang dulu kita bantu, tapi sekarang kita lagi butuh bantuan, tapi susah ditemui. Ketika itu ada cerita-cerita seperti itu, silakan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe-nya, dan aktifkan selalu tombol lonceng, karena saya akan mengupload pengalaman-pengalaman saya, obrolan-obrolan saya dengan teman saya, mungkin kakak saya atau siapapun. Pengalaman-pengalaman ini saya bagikan kepada kalian, dan mudah-mudahan hal ini berguna bagi kalian, karena ini adalah contoh real dalam kehidupan. Ya, kalau kita mau cari ceramah-ceramah di YouTube, di channel-channel lain banyak, tapi inilah pengalaman yang langsung saya berikan kepada kalian, bagaimana teman-teman saya atau mungkin orang-orang terdekat saya, pengalaman-pengalaman mereka. Ini adalah kondisi real. Jadi teman-teman, jika kalian memang pernah mengalami hal yang pernah saya ceritakan tadi, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya di Rifah Channel, agar saya tetap semangat membuat cerita-cerita terbaru, ya, agar bisa memotivasi kalian, memberikan inspirasi kepada kalian. Dan semoga apapun yang sedang kalian hadapi diberikan jalan keluar. Dan ada satu hal lagi, sebelum dia pulang, saya memberikan catatan kecil, sebuah amalan itu adalah dari Asmaul Husna. Saya katakan kepada dia, ini kamu jalanin, ini kamu baca, kamu rutinkan. Inilah dulu yang saya baca ketika saya sedang jatuh terpuruk. Nah, mungkin kalian bisa melihat video saya yang berjudul Keajaiban Doa. Inilah yang saya baca, beberapa Asmaul Husna yang saya baca. Ya, nanti akan saya berikan di akhir, ya, atau kalian bisa lihat di link deskripsi. Nanti silakan di situ kalian amalkan, kalian jalani apabila kalian yang sedang dirundung masalah, susah banget cari bantuan, bergantung kepada manusia mengecewakan. Ya, teman-teman, itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga apa yang saya berikan kepada kalian ini bermanfaat, dan tetaplah berdoa. Jangan putus berdoa, jangan putus sholat bagaimanapun kondisinya, karena Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Pemberi rezeki, dan Maha Pembuka semua pintu-pintu masalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.